Halo Sob, kembali lagi dengan saya Jaka Pamungkas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe dulu ini channel biar kalian tidak update tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Check this out. Meskipun kini liga di Eropa telah diliburkan karena jeda internasional, namun desas-desus perpindahan pemain untuk musim mendatang tetap berhembus kencang. Dan berikut adalah informasi bola terbaru yang telah dirangkum oleh tim Tahu Bola. Tambah amunisi di lini belakang, Manchester United incar Pau Torres. Manajer Manchester United yakni Ole Gunnar Solskjaer dikabarkan ingin menambah amunisi di lini belakang timnya dengan membidik bek milik Villarreal yakni Pau Torres. Kabarnya Solskjaer akan mendatangkan Torres di awal tahun depan. Performa lini belakang Manchester United di awal musim ini kembali menjadi sorotan tajam. Pasalnya dari 3 laga pembuka Premier League, United sudah menelan 2 kekalahan dengan skor yang telak. Bahkan dari 3 penampilan mereka, gawang David De Gea sudah kebobolan sebanyak 11 kali. Tak heran jika performa Harry Maguire dan Victor Lindelof kerap menuai kecaman. Dilansir dari ESPN, Ole Gunnar Solskjaer diklaim akan berusaha untuk menambah amunisi di lini belakang Manchester United pada jendela bursa transfer musim dingin di awal tahun depan. Kali ini bek milik Villarreal yakni Pau Torres masuk ke dalam daftar belanja sang manajer Manchester United. Cristiano Ronaldo positif terpapar virus corona. Striker Juventus tersebut akan menjalani karantina 2 pekan setelah positif terpapar virus corona saat menjalani tugas internasional bersama Portugal. Ronaldo akan absen pada pertandingan UEFA Nations League melawan Swedia tengah pekan ini karena harus sudah menjalani karantina pribadi selama 10 hari. Pemain berusia 35 tahun tersebut juga akan absen pada pertandingan tandang melawan Croton pada akhir pekan ini dan juga pada laga pembuka babak grup Liga Champions saat menghadapi Dinamo Kiev. Manchester United kepincut dengan bek dari Sevilla. Selain berminat untuk mendatangkan Pau Torres, raksasa Premier League Manchester United dikabarkan ikut meremehkan persaingan mendapatkan tanda tangan bek Sevilla yakni Jules Koundé. Performa Koundé bersama Sevilla musim lalu mengundang perhatian dari sejumlah klub top Eropa. Salah satu tim yang tertarik ialah Manchester City. Sayang, usaha City untuk mendatangkan Koundé menemui kegagalan setelah kubu Sevilla menolak tawaran yang dilayangkan klub milik pengusaha Timur Tengah tersebut. Kini seperti yang dilansir dari ESPN, tak hanya City yang berniat untuk merekrut Koundé. Sang tetangga Manchester United pun diyakini kepincut dengan bek asal Prancis tersebut. MU berpeluang besar untuk mendapatkan tanda tangan Koundé jika mereka bersedia menebus bandrol senilai 75 juta euro yang disematkan oleh Sevilla. Manchester United memang tengah mencari bek tengah baru menyusul performa angin-anginan yang ditunjukkan Harry Maguire dan Victor Lindelof. Koundé sendiri baru-baru ini menyuarakan kekecewaan usai gagal pindah ke Manchester City pada jendela bursa transfer musim panas kemarin. Menurutnya, berpindah ke klub yang lebih besar merupakan suatu kesempatan yang bagus dan merupakan bagian dari perkembangan atas karirnya. Juventus siap datangkan Sergio Ramos dari Real Madrid. Juventus dikabarkan mulai mengejar tanda tangan kapten Real Madrid yakni Sergio Ramos. Kontrak sang bek ternama Los Blancos akan habis pada Juni 2021 alias akhir musim ini. Seperti yang dilaporkan oleh media Spanyol, belum ada pembicaraan perpanjangan kontrak antara Ramos dan Real Madrid dan mengklaim bahwa Juventus masuk dalam perburuan sang pemain. Ramos menerima gaji sebesar 11,7 juta euro per musimnya di Real Madrid. Ia didatangkan klub ibu kota Spanyol tersebut dari Sevilla senilai 27 juta euro pada musim 2005-2006. Bersama Madrid, Ramos telah memenangkan berbagai macam gelar. 2 yang paling bergengsi yakni 5 titel La Liga, 4 trofi Liga Champions, dan 2 Copa del Rey. Sementara di timnas Spanyol, Ramos telah mengantongi 174 caps dan ia juga ikut membantu saat Spanyol menjuarai Piala Dunia dan 2 Piala Eropa. Lionel Messi inginkan Griezmann segera angkat kaki dari Camp Nou.
Masalah demi masalah dikabarkan datang dari Barcelona. Kali ini hubungan Lionel Messi dengan Antoine Griezmann disebut tidak baik dan sang mega bintang ingin rekannya itu segera pindah klub. Griezmann bergabung dengan Barcelona pada Juli 2019 lalu. Klub asal Catalan tersebut harus membayar 120 juta euro untuk bisa mendapatkan jasa Griezmann dari Atletico Madrid. Namun musim pertama Griezmann bersama Barcelona berjalan sangat buruk, baik secara tim maupun secara individu. Griezmann gagal tampil memikat dari jumlah gol maupun kerjasama dengan pemain depan lainnya. Antoine Griezmann baru mencetak 15 gol dari 51 laga yang dimainkan bersama Barcelona. Performa itu membuat banyak pihak yang kecewa, tak terkecuali mega bintang Lionel Messi. Hubungan mereka pun kini dikabarkan tidak baik. Jurnalis ternama Yandi Erdoado Indah mengklaim bahwa Griezmann dan Messi tidak lagi cocok di atas lapangan. Messi tidak ingin melihat Griezmann bermain untuk Barcelona lebih lama lagi. Messi sendiri memberi pilihan kepada Barcelona. Jika nantinya dia menekan kontrak baru, maka Messi ingin Griezmann dilepas ke klub lain. Namun jika Messi yang akan pergi, maka posisi Griezmann di Barcelona tetaplah aman. Tak punya klub, Alexander Pato ingin balik ke Italia. Mantan penyerang AC Milan Alexander Pato dikabarkan sedang berupaya untuk kembali melanjutkan karirnya di Italia. Pato saat ini berstatus tanpa klub setelah meninggalkan Sao Paulo pada Agustus 2020 lalu. Dan media Italia pun melansir pemain berusia 31 tahun tersebut menolak pendekatan klub-klub Brasil lainnya agar bisa berpeluang kembali ke Italia. Genoa dan Spezia dikabarkan menjadi klub yang paling serius mendatangkan jasa Pato pada musim ini. Keduanya berharap kualitasnya bisa menambah level klub untuk bisa bersaing di kasta tertinggi sepak bola Italia. Bagaimanapun juga, kedua klub Serie A tersebut mendapatkan persaingan serius dari klub Serie B yakni Monza. Presiden Monza, Silvio Berlusconi, yang juga pernah menjadi presiden Rossoneri, dikabarkan ingin melakukan reuni dengan mantan striker mereka tersebut. Transfer Pato ke Monza bukanlah mimpi belaka. Meski mereka menyudahi ambisi untuk mendatangkan Zlatan Ibrahimovic, mereka sukses menggait penggawa ex-Rossoneri lainnya yakni Kevin Prince Boateng dan juga bek Gabriel Paletta. Cavani dipastikan baru bisa debut saat MU berjumpa dengan PSG. Alasan kesehatan menyebabkan Edinson Cavani harus menunda debutnya untuk Manchester United. Ia belum diizinkan tampil di Liga Inggris pada akhir pekan ini saat United akan berjumpa dengan Newcastle di minggu hari nanti. Penyerang internasional Uruguay harus mengisolasi diri selama 2 minggu sesuai aturan protokol kesehatan yang berlaku di Inggris sejak dia bergabung dengan Setan Merah pada tanggal 5 Oktober lalu. Itu membuatnya tidak bisa mengikuti laga tandang di Liga Primer pada akhir pekan ini. Tetapi Cavani diizinkan melakukan perjalanan ke Paris pada tengah pekan depan untuk matchday pertama babak penyisihan grup Liga Champions melawan PSG. Striker berusia 33 tahun itu saat ini berlatih di rumahnya sendiri di Manchester untuk menjaga kebugarannya dan diyakini akan mendapatkan kesempatan untuk membalas dendamnya melawan juara Liga 1 Prancis tersebut. Chelsea bujuk Ter Stegen tidak berpanjang kontrak di Barcelona. Sebuah informasi menarik datang dari Chelsea. Klub Liga Premier Inggris tersebut dilaporkan tengah membujuk Ter Stegen untuk tidak memperpanjang kontraknya di Barcelona. Ter Stegen merupakan sosok krusial bagi Barcelona yang sudah menjadi dinding kokoh di bawah Mister Gawang El Blaugrana dalam beberapa tahun terakhir. Kontrak Ter Stegen akan habis di tahun 2022. Barcelona diberitakan tengah mengupayakan agar sang kiper memperpanjang kontraknya. Mundo Deportivo mengklaim bahwa rencana Barcelona itu mendapatkan sedikit kendala setelah Chelsea dilaporkan tengah merayu sang kiper tersebut. Menurut laporan, pihak Chelsea sampai saat ini masih membutuhkan kiper baru. Mereka mencari kiper yang bisa menggantikan sosok Kepa Arrizabalaga. Dan sejak awal, Frank Lampard disebut sudah jatuh hati kepada Ter Stegen. Itulah mengapa mereka tengah membujuk sang kiper untuk tidak memperpanjang kontraknya di Barcelona. Chelsea sendiri sebenarnya sudah mendatangkan kiper baru di musim panas kali ini. Mereka membeli kiper Rennes yakni Edouard Mendy. Mereka mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk sang kiper. Namun gosip yang beredar mengatakan Frank Lampard kurang puas dengan performa kiper berusia 28 tahun tersebut, sehingga ia masih berharap bisa mendapatkan jasa Ter Stegen yang kini ada di Barcelona. N'Golo Kante mengungkapkan tertarik untuk bergabung dengan Inter Milan. N'Golo Kante masih masuk dalam daftar teratas transfer Inter Milan di bursa transfer musim dingin nanti.
Kante tertarik untuk bereuni dengan Antonio Conte di Inter Milan. Conte dan Kante pernah menjalani kerjasama saat pelatih asal Lecce itu menangani Chelsea pada beberapa musim lalu. Kala itu Kante datang dari Leicester City dengan mahar sebesar 70 juta euro dan menjadi salah satu pemain dengan harga tertinggi di Premier League pada musim itu. Selama bursa transfer musim panas kemarin, Inter terus berusaha untuk mendatangkan Kante. Nerazzurri menawarkan beberapa skema, termasuk menawarkan Christian Eriksen ke Chelsea. Namun sayang, The Blues menolaknya karena menganggap sang pemain sebagai bagian penting dari rencana klub. Chelsea pun sudah punya stok gelandang yang melimpah sehingga mereka lebih tertarik untuk melepas Kante dengan skema transfer langsung. Di bursa transfer musim dingin nanti, Inter dinilai berpeluang besar untuk mendapatkan Kante ke San Siro, mengingat hubungannya kini dengan Frank Lampard dilaporkan semakin memburuk. Neymar berhasil mencetak hat-trick, Brasil hancurkan Peru. Brasil melanjutkan tren positif mereka di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Selatan setelah susah payah mengalahkan Peru dengan skor 4-2 pada Rabu pagi tadi. Neymar mencetak hat-trick pada laga ini dengan 2 diantaranya melalui titik penalti. Tite dan pasukannya sempat tertinggal 2 kali, tetapi mereka tetap tenang dan mampu bangkit dan mencetak gol 4 gol balasan. Selain hat-trick Neymar, 1 gol Brasil dicetak oleh Richarlison. Sempat tertinggal 1-0, Brasil bisa menyamakan skor di menit ke-28. Neymar sukses mengeksekusi penalti setelah ia dilanggar di kotak terlarang. Di awal babak kedua, Peru lagi-lagi memimpin. Brasil langsung menyamakan skor 5 menit kemudian setelah Richarlison menyambar umpan dari Roberto Firmino. 7 menit menjelang bubaran, Brasil akhirnya memimpin. Dengan tenang, Neymar mengeksekusi penalti keduanya di laga ini. Di masa injury time, Neymar menyempurnakan dengan hat-tricknya. Ia berhasil cepat menyambar bola muntah Everton yang mengenai mistar gawang. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia berikutnya di November mendatang, Brasil dijadwalkan akan melawan Venezuela dan Uruguay. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak update tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.